Di kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Nggak bisa pilih nih. Karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Nggak apa-apa. Omongan Ahok soal jangan mau dibohongi pakai ayat terbukti benar. Tak cuma soal politik. Ditulis oleh Rahmatika dari siward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok mungkin memang sudah berlalu. Ahok sudah dihukum dan menyelesaikannya dengan baik. Dia pun sudah move on dengan kehidupan barunya dan kini punya kesibukan sebagai komisaris Pertamina. Tapi mungkin di benak sebagian orang masih ada yang bertanya, apa ya ada orang yang membohongi pakai ayat-ayat suci Al-Quran untuk kepentingan mereka dan bisa mendatangkan kerugian bagi yang lain? Sebagian mungkin akan mengatakan, lah kasus Ahok itu kan bukti. Ahok mengatakan, jangan mau dibohongi pakai. Sebab kenyataannya ada yang menggunakan Quran Surat Al-Maidah ayat 51 yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin yang bagi sebagian mereka yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ayat ini digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu di periode tertentu untuk memenangkan kandidat tertentu. Ada kelompok yang membela diri dengan dalih, itu kan kepercayaan saya, boleh dong saya tidak memilih pemimpin yang non-muslim? Ya itu hak kalian memang. Tapi bukankah mestinya kita ini juga sadar dan mau belajar supaya tidak dijadikan sasaran kebodohan dan permainan politik kelompok tertentu? Kenyataannya, PKS yang dulu termasuk pengusung Anies Sandi saat Pilkada 2017 dan termasuk parpol yang gemar melakukan politisasi agama, baru-baru ini membuat sebuah pernyataan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman menyatakan partainya membuka peluang untuk mengusung calon kepala daerah yang non-muslim alias bukan beragama Islam di gelaran Pilkada serentak 2020. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja pimpinan fraksi PKS se-Indonesia. Artinya apa? Ya soal penggunaan ayat itu jualan kepentingan politiknya saja. Ketika mereka punya agenda lain bisa saja dilupakan. Jadi memang sebenarnya Ahok itu nggak salah dengan perkataannya. Ya soal jual-menjual ayat itu nggak hanya terjadi untuk kepentingan politik, di bisnis pun digunakan. Brengsek kan? Ada kasus apartemen dan rumah Amanah City Superblok yang diklaim harganya terjangkau dan syariah. Nyatanya ribuan orang dirugikan. Cepi, salah satu tersangka penipuan berkedok perumahan syariah fiktif, mengaku sebagai tokoh agama saat merayu korban. Kami percaya karena dia ustaz. Dia pakai ayat-ayat juga waktu menawarkan rumah itu, kata salah satu korban bernama Rekimah di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut Rekimah, Cepi kerap mengingatkan dirinya tentang dosa jika membeli rumah secara kredit. Tak hanya itu, Cepi juga menjanjikan rumah yang akan dibangun di kawasan Maja, Lebak, Banten berbasis syariah. Misalnya kolam renang akan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kombinasi harga murah, embel-embel syariah, status ustadz, dan ayat-ayat yang digunakan untuk promosi ini membuat para korban yang ternyata banyak diantaranya adalah pedagang kecil tergiur. Sayang nasib mereka sekarang malah berujung buntung. Para penipu ini diperkirakan menanggung keuntungan sekitar 40 miliar rupiah dari para korbannya. Bayangkan, segala sesuatu yang terlihat too good to be true memang layak dicurigai. Lagi pula kalau memang dia bonafit, saya rasa dia nggak akan perlu sampai jual ayat untuk membuat produknya diminati dan laris manis di pasaran. Karena produknya bodong dan mereka memang nggak bisa jual kualitas yang memuaskan, maka digunakanlah ayat-ayat suci untuk membuat pasar tergiur. Ini berlaku di urusan bisnis maupun politik. Malah yang politik nggak cuma ayat, tapi juga mayat. Kasus-kasus seperti ini harus sering kita up, bukan untuk membuat kita benci dengan mereka yang berupaya mencitrakan diri agamis, bukan. Tapi supaya masyarakat lebih hati-hati, bisa menimbang dan lebih mau untuk menggali sebelum akhirnya memutuskan. Intinya jangan mudah terpengaruh dengan bius-bius ayat ini.
Selama kita masih gampang terperdaya, maka di luar sana para penjual ayat ini masih akan terus menjajakan dagangannya dan menggunakannya untuk kepentingan mereka baik urusan bisnis maupun politik. Jadi nasihat lama Ahok supaya jangan mau dibohongi pakai ayat-ayat itu sesungguhnya tidak hanya di urusan politik, tapi juga soal bisnis. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.